Assalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sebelum kajian subuh ini kita mulai, mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab dengan harapan istiqomahnya panjenengan semua mengikuti kajian ini dicatat menjadi amal baik dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari majelis ini, dari kajian subuh ini menjadi ilmu yang manfaat dan juga barokah serta membawa keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi dua karunia oleh Allah, dua karunia yang sangat berharga, yaitu karunia sehat dan juga sempat, sehingga kita bisa berada di tempat ini dan insya Allah tempat ini penuh dengan barokah. Para jamaah sekalian Yayasan Shirathul Mustaqim, kita memasuki bulan Rabiul Awal. Sekarang sudah tanggal 5 dan bulan Rabiul Awal itu adalah bulan cinta kepada Rasulullah, di mana di bulan itu Rasulullah dilahirkan tepatnya pada malam 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang subuh. Itu kelahiran Rasulullah, tengah malam sebelum subuh. Makanya di Pasuruan itu kalau di Masjid Jami' peringatan Maulid Nabinya itu jam 2 malam. Karena pengen merasakan atmosfer atau suasana di mana waktu itu Rasulullah dilahirkan. Jam 2 malam itu kegiatan maulidnya. Tapi ini hanya masalah waktu. Yang penting kita menunjukkan ekspresi dan rasa cinta kita kepada Rasulullah dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan syariat di waktu kapanpun. Tidak harus jam 2 malam, itu sudah menjadi i'tikad baik kita dan tanda bahwa kita mencintai Rasulullah. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini mungkin akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Kenapa saya menyampaikan akan membawa kebahagiaan diri tersendiri bagi kita? Karena hadis ini ketika disampaikan oleh Rasulullah, itu sahabat-sahabat pada senang, sahabat pada gembira, dan sahabat pada bahagia ketika itu. Ada cerita waktu itu interaksi, hubungan Rasulullah sareng seorang A'rabi. Hubungan Rasulullah dengan seorang A'rabi ketika itu. A'rabi itu bukan nama orang. A'rabi itu adalah sebutan untuk orang yang rumahnya jauh di pedalaman, jauh dari Madinah atau jauh dari Mekah. Dan A'rabi itu sebutan lain untuk orang yang sangat awam. Makanya sering sekali kalau di hadis itu ketemu Rasulullah berinteraksi dengan A'rabi itu sering unik, kemudian sering di luar nalar kadang. Tapi gara-gara A'rabi itu banyak sekali kemudian Rasulullah menyampaikan hal-hal yang di situ mengagetkan sekaligus juga menggembirakan. Jadi pernah ada A'rabi itu tiba-tiba datang ke masjid. Waktu itu Rasulullah bersama para sahabat sedang berada di masjid. Wong namanya orang awam, tidak tahu hukum, tidak tahu syariat, bahkan juga tidak begitu tahu adab. Jadi waktu si A'rabi, orang awam tadi, yang minim ilmu tadi datang ke masjid, tiba-tiba masuk ke masjid, datang ke pojokan masjid, kencing.
Jadi dulu kan masjid tidak ada keramiknya seperti ini. Jadi ada A'robi datang tiba-tiba, kalau kita gambarkan tiba-tiba masuk ke Yayasan Siratul Mustaqim, nyampe di pojokan masjid di sini tiba-tiba pipis. Ya, itu kan dalam tanda kutip kurang ajar, kurang adab. Hampir saja dikeroyok oleh sahabat ketiga itu. Kok tiba-tiba ada orang pipis di masjid? Tapi Rasulullah tahu dia itu orang awam, dia itu orang A'robi. Maka Rasulullah melarang para sahabat marah kepada si A'robi tadi. Udah, biarkan, biarkan. Jangan dimarahi. Hampir dikeroyok tuh waktu itu oleh para sahabat. Lalu apa yang dikatakan Rasul ketika itu? Sudah, kalau orang itu sudah selesai pipis, ambil air, kemudian siram pipisnya dengan air. Siram kencingnya dengan air. Masjid dulu masih tanah. Sehingga kalau ada tanah kena najis, kita tahu caranya menyucikan tanah yang kena najis gara-gara A'robi tadi. A'robi pipis di masjid, masjidnya masih berupa tanah, sama Rasul tinggal siram gitu doang, udah suci. Nah, gara-gara si A'robi, Rasulullah mengajarkan cara menyucikan tanah yang kena najis kencing. Itu gara-gara si A'robi. Itu satu. Sudah. Yang kedua, ini terkait dengan bulan Maulid. Terkait dengan cinta kepada Rasulullah. Jadi waktu itu Rasulullah, kita bayangkan saja, Rasul sedang berada di Masjid Nabawi, waktu itu bersama para sahabat. Rasul menyampaikan beberapa hal yang sangat penting kepada para sahabat. Waktu itu tema yang disampaikan oleh Rasulullah itu tentang hari kiamat, tanda-tandanya kiamat, kemudian juga ahwalu yaumil kiamat, dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Karena temanya tentang hari kiamat, sahabat mendengarkan, situasinya kan beda. Situasinya mencekam ketika itu. Situasinya sahabat ketika itu pada introspeksi diri. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Jadi mereka pada nunduk, pada mikir, situasinya mencekam waktu itu. Karena topik yang disampaikan oleh Rasulullah ketika itu tentang hari kiamat. Lah, kok kebetulan di antara sekian jamaah sahabat yang ada di hadapan Rasulullah ketika itu, di tengah-tengah itu ada A'robi. A'robi itu orang awam, A'robi itu orang pedalaman, jauh rumahnya di bukit-bukit, itu A'robi. Nah, di tengah-tengah jamaah sahabat tadi ada A'robi. Waktu Rasul sedang menerangkan tentang hari kiamat, sahabat pada muhasabah, sahabat pada introspeksi, dan mereka begitu takut, mencekam dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tiba-tiba di tengah-tengah Rasulullah menyampaikan tentang hari kiamat tadi, si A'robi tadi nyeletuk kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh A'robi tadi? Beliau mengatakan seperti ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mata sa'ah, katanya. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Bayangkan, Rasul sedang menerangkan tentang dahsyatnya huru-hara hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Tiba-tiba di tengah-tengah jamaah ada yang nyeletuk. Nyeletuknya seperti ini. Rasul, jenengan dari tadi itu nerangin hari kiamat, tanda-tandanya hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Pas dia bilang kayak gini, Rasul, sebenarnya kiamat itu kapan sih? Kata si Arabi tadi, oh namanya orang awam, tidak begitu punya ilmu, dan juga dalam tanda kutip nggak begitu tahu adab, tidak begitu tahu adab. Jadi dia nyelutuk, Rasul jenengan dari tadi jelasin tanda-tandanya doang, hari kiamat itu kapan sih, katanya. Hari kiamat kapan? Loh, pertanyaan ini kan mancing emosi sebenarnya. Mancing emosi betul. Wah, nggak ada yang tahu hari kiamat itu kapan, tiba-tiba ada orang awam nanya, kiamatnya kapan? Kiamatnya itu kapan? Bila kiamat tak, kalau kata orang Madura. Nah, hampir itu seandainya kemudian ya ustadz-ustadz seperti saya, kemudian waktu kajian serius-seriusnya tentang hari kiamat, pas ada jamaah nanya, kiamat doang dari tadi dijelasin, kiamatnya kapan? Ya pasti saya marah, pasti saya emosi. Sahabat juga sama. Ini pertanyaan apaan? Pertanyaan yang mancing emosi. Tapi karena Rasulullah tahu ini sahabat yang tidak biasa dilihat oleh Rasulullah, ini orang jauh, orang awam, orang pedalaman, Rasul ngerti. Rasul bijak luar biasa ketika itu. Rasul tidak memarahi. Ini kan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan.
Karena tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Rasulullah pun itu juga tidak tahu. Bahkan malaikat Jibril ketika nanya kepada Rasul, Rasul jawabannya sangat luar biasa. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya ini, kata Rasul kepada malaikat Jibril, tidak lebih tahu daripada yang nanya. Pada taoneng, ya pun. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya malaikat Jibril tentang hari kiamat. Lah ini ada orang awam nanya pada Rasul tentang hari kiamat kapan terjadi. Tapi karena yang nanya orang awam, Rasulullah jawabannya seperti ini. Beliau bilang kepada si A'rabi tadi, ma'adat talaha, katanya. Tanyaan kiamat, le siap tah, katanya. Nanya hari kiamat, udah siap tah. Jadi Rasul balik nanya, bukan marah, bukan mengoreksi pertanyaannya, tapi Rasul kemudian balik nanya kepada si A'rabi tadi, kamu nanya-nanya hari kiamat, emang udah persiapan? Emang udah siap, katanya. Langsung si A'rabi tadi mengatakan, lah, tidak Rasul. Saya nggak punya persiapan apa-apa, katanya. Ma'adzattu laha bikasrati sholatin wala siyamin. Sholat saya Rasul itu pas-pasan banget, kata si Arabi tadi. Jadi saya nggak punya persiapan apa-apa. Baik itu sholat yang banyak atau puasa yang banyak. Saya nggak punya bekal itu. Saya tidak punya persiapan itu. Ya sama seperti sholat kita dah. Sholat kita buru-buru. Sholat kita cepet-cepet. Sholat kita nggak lama. Pas-pasan lagi minimalis itu sholat kita. Apalagi puasanya ambil fardu-fardunya doang. Sunnah mah jarang, kecuali mungkin hanya beberapa orang. Artinya apa? Sholat dan puasa, ibadah yang kita lakukan ini sangat-sangat tidak cukup. Bahkan kita ini tidak pede untuk kita jadikan sebagai bekal kita di hari kiamat, apalagi nanti bekal kita ketika di akhirat. Ini ibadah kita. Sama sekali tidak layak dan tidak percaya diri untuk dijadikan sebagai bekal nanti ketika di akhirat. Tapi jawaban si A'rabi tadi itu membuat para sahabat senang bukan main. Jadi para kolektor hadis, mereka yang meriwayatkan hadis sangat banyak di zaman Rasul, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada hadis ini, katanya. Tapi hadis ini kan gara-gara A'rabi yang kurang ajar. Tuh, gara-gara kekurang ajaran A'rabi membuat sahabat senang. Kenapa? Karena ketika si A'rabi tadi jawab kepada Rasulullah, ma'adzattu laha, saya nggak punya persiapan apa-apa. La bikasrati sholatin, baik sholat yang banyak, wala siyamin atau puasa yang banyak. Si A'rabi tadi melanjutkan seperti ini, walakinni, katanya. Tetapi Rasul, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Rasul, saya persiapannya pas-pasan. Tapi Rasul, saya begitu mencintai Allah dan saya begitu mencintai engkau. Tetapi Rasul, aku sangat mencintai Allah dan aku sangat mencintai engkau. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, katanya. Ketika si A'rabi tadi jawab seperti itu, aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepadamu, wahai Rasulullah. Rasul langsung jawablah. Jawaban Rasulullah inilah yang betul-betul menyenangkan sahabat, yang betul-betul membahagiakan sahabat. Jadi seperti angin surga bagi para sahabat gara-gara pertanyaan kurang ajar dari A'rabi tadi. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Beliau bilang seperti ini kepada si A'rabi, antah ma'aman ahbabtah. Oh, kalau gitu engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Dalam riwayat yang lain pakai kalimat almar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Disitulah kemudian kenapa para tokoh, para kiai, para ulama itu selalu menyampaikan kepada kita, kenapa kita harus cinta kepada ulama, kenapa kita cinta kepada masyayikh, kepada para kiai, kepada para habaib, dan orang-orang soleh. Biar kita tidak salah memilih circle. Kita tidak salah kemudian memilih orang-orang yang kita cintai, karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita
cintai. Almar'u ma'aman ahabba, siapapun orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama yang orang yang engkau cintai. Loh, ini kemudian menjadi hadis yang begitu luar biasa membahagiakan para sahabat ketika itu. Kenapa? Sahabat saja yang ibadahnya luar biasa seperti itu, dahsyatnya luar biasa dahsyatnya. Itu mereka, kalau kata anak-anak sekarang, insecure, tidak percaya diri untuk dijadikan bekal sebagai modal untuk nanti menghadap Allah di akhirat. Enggak pede, enggak percaya diri. Lasiyama min babi Allah. Apalagi orang-orang seperti kita. Udah sholatnya minimalis, puasanya juga nahan laparnya itu luar biasa, kemudian kita berdarah-darah, sedekahnya juga pelit amat. Artinya modal kita itu sangat minimalis. Modal kita sangat minimalis. Tapi barangkali ya, kalau sahabat kan luar biasa. Sahabat itu sangat luar biasa. Orang seperti Sayyidina Utsman itu sholatnya kalau sholat malam, ya kita sholat malam mah malas. Itu saya, bukan panjenengan. Sayyidina Utsman kalau udah sholat malam, bayangkan, beliau itu rakaatnya tidak banyak-banyak. Witirnya cuman 1 rakaat. Cuman meskipun beliau sholat witir 1 rakaat ini Sayyidina Utsman, beliau 1 kali berdiri hatam Al-Quran. Bayangkan. 1 kali berdiri hatam Al-Quran. Kalau kita mah baca surat Al-Fatihah, surat terpendek yang kemudian kita baca diulang-ulang, dibolak-balik, gak ada pilihan surat yang lain. Itu favorit kita, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah beribadah, yang penting kita sudah berusaha. Daripada mengusahakan yang berat-berat tapi angin-anginan, lebih baik yang ringan-ringan tapi istiqomah, yang ringan-ringan tapi konsisten. Konsisten. Itu yang lebih disukai oleh Allah. Waktunya semangat kita sholat tahajud, kita sholat witir sampai 8 rakaat sampai 11 rakaat. Waktunya malas belas, nggak sholat sama sekali. Kadang subuhnya kemudian telat. Lebih baik kemudian kita tiap hari tapi konsisten istiqomah, tahajudnya 2 rakaat, kemudian tambah witir 3 rakaat. Itu kan nggak berat. Meskipun kita kemudian sebentar kejeding, kemudian kita pipis, emankah kalau mau tidur lagi saya sholat tahajud sebentar? Kan nggak begitu kepikiran. 2 rakaat selesai tambah witir 3 rakaat, mau lanjut tidur silahkan. Yang penting sholat tahajud, yang penting sudah witir. Itu ketika kita males-males betul, itu nggak begitu berat, asalkan istiqomah. Udah, kembali lagi ke tadi yang dikatakan oleh Rasul, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi sampai dikatakan, ada sahabat yang bilang ketika itu, tidak ada hadis yang lebih menggembirakan kepada saya melebihi hadis ini. Karena ketidakpercayaan diri para sahabat terkait dengan amal ibadahnya sebagai bekal di akhirat, ternyata bekal cinta kepada Allah dan bekal cinta kepada Rasulullah itu sudah cukup untuk membuat mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Lah barangkali momen maulid seperti ini kita menunjukkan ekspresi cinta kita kepada Rasulullah dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam acara. Barangkali ini ada, meskipun tidak banyak, ada secuil barangkali rasa cinta kepada Rasul oleh Rasul nanti dilirik, oleh Rasul kemudian nanti dilihat oleh malaikat, kemudian dicatat, dan ini menjadi wasilah, menjadi lantaran bagi kita kemudian untuk dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Cuman bukti cinta itu bukan cuman ngadain acara maulid. Bukti cinta itu bukan sekadar kemudian kita kumpul bareng-bareng bikin acara gede, ngundang penceramah. Ini bukti cinta, iya. Itu tetap kita katakan bukti cinta. Tapi bukti cinta yang paling substansi, yang paling inti, yang paling hakiki, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Atau kalau dalam banyak hadis itu, kita ini kalau cinta pada Rasul, kita buktikan pakai apa? Ya ikuti semua tindak langkah Rasul, ikuti semua sunnah Rasulullah, ikuti apapun kemudian yang datangnya dari Rasulullah. Dan ada sebuah kejadian ini mungkin bisa kita jadikan sebagai inspirasi, kebai teguhan cepon orang Madura. Kita hidup di Bali, di mana kondisi masyarakatnya majemuk, dari berbagai latar belakang, keyakinan, agama, adat, tradisi, dan lain sebagainya. Beda, majemuk betul. Majemuk betul. Sudah.
Tadi kalau kita cinta sama Rasul, ya ngikutin Rasul dong. Ini ada sebuah cerita, sebuah kisah inspiratif ketika itu. Sayyidina Abu Bakar, setelah Rasulullah meninggal, beliau terpilih sebagai khalifah, pengganti Rasulullah ketika itu. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau itu segera datang kepada rumah putrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu kan juga putri Abu Bakar, sekaligus istri Rasulullah. Ya, pernikahan Rasul dengan Sayyidah Aisyah itu luar biasa. Karena menikah dengan Sayyidah Aisyah itu adalah perintah Allah, sekaligus juga Sayyidah Aisyah menjadi perekam CCTV kalau sekarang. Kehidupan Rasulullah selama berada di rumah. Abu Hurairah itu boleh menjadi sahabat yang paling banyak menghimpun hadis, yang paling banyak mengoleksi hadis. Paling banyak Abu Hurairah. Ribuan. Lebih dari 3.000 hadis. Cuman begini, semua hadis yang dihimpun oleh Sayyidina Abu Hurairah itu kan kehidupan Rasulullah di luar rumah. Rasulullah waktunya di masjid seperti apa, waktunya di tengah masyarakat seperti apa, sholatnya ketika di masjid seperti apa, ngajarnya seperti apa, berdagangnya seperti apa. Itu Abu Hurairah yang paling banyak. Tapi kan Abu Hurairah tidak pernah tahu Rasulullah waktu di kamar itu seperti apa. Rasul ketika makan di rumah seperti apa. Rasul ketika tidur di rumah seperti apa. Rasul ketika mandi seperti apa. Itu kan tidak ada yang tahu. Yang tahu kehidupan Rasul di dalam rumah itu adalah keluarganya beliau. Dan yang paling banyak meriwayatkan itu siapa? Sayyidah Aisyah. Karena istri Rasul yang lain itu adalah janda yang sudah disibukkan dengan kehidupannya sendiri-sendiri. Dan juga daya ingatnya tidak sekuat Sayyidah Aisyah yang masih muda. Pinter dan jeniusnya itu tidak seperti Sayyidah Aisyah. Sehingga Allah memerintahkan Rasul menikah Sayyidah Aisyah. Di antaranya adalah hikmahnya mendokumentasikan kehidupan rumah tangga Rasulullah. Dan Sayyidah Aisyah itu tidak malu kalau urusan kebaikan. Kalau urusan yang benar tidak malu. Disampaikan kepada para sahabat. Disampaikan kepada sahabat-sahabat perempuan. Rasul kalau tidur bareng saya itu seperti ini. Rasul kalau tidur itu miring. Rasul kalau makan bareng saya itu seperti ini. Beliau kalau minum itu bekas bibir saya. Beliau kalau mandi seperti ini. Semua kehidupan rumah tangga Rasul di dalam rumah. Sayyidah Aisyah yang menceritakan. Andai tidak ada Sayyidah Aisyah, maka kehidupan rumah tangga Rasul tidak akan pernah kita ketahui. Lebih dari 3/4 kehidupan rumah tangga Rasul kita tidak akan tahu. Lah inilah kemudian skenario Allah yang begitu indah, kenapa Rasul harus menikah dengan Sayyidah Aisyah. Sudah, kembali ke Sayyidina Abu Bakar tadi. Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Nyampe di rumahnya Sayyidah Aisyah, Rasulullah nanya kepada Aisyah, "Wahai putriku Aisyah," ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasul Abu Bakar. Beliau pengen ikut semua apa yang pernah diteladankan oleh Rasul. Aisyah, apakah ada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan? Ada nggak yang belum pernah saya tiru katanya? Terkait kebiasaan Rasulullah. Sayyidah Aisyah kemudian mikir, sepertinya sih semua kebiasaan Rasul itu sudah ditiru oleh engkau ayah. Engkau sudah meniru kebiasaan-kebiasaan Rasul. Teladan Rasul sudah engkau lakukan semua. Tapi tiba-tiba Sayyidah Aisyah kemudian ingat. Ingatnya apa? Begini. Oh iya, ada. Belum pernah engkau lakukan ini ada, katanya. Apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah? Rasulullah setelah berada di Madinah, menjelang akhir hayat beliau, beliau punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Tiap hari Rasulullah itu nyiapkan roti, dibawa ke pasar, nyampe di pasar, di gerbang pasar Madinah, itu ada pengemis buta. Dia katanya Yahudi, non-Muslim. Dan Rasul memberikan roti itu kepada si pengemis buta non-Muslim. Orang Yahudi. Itu kebiasaan Rasul, bayangkan. Betapa luar biasa ketika itu interaksi Rasulullah dengan pemeluk agama lain. Jadi tiap hari Rasul bawa roti, diberikan kepada si pengemis, pengemisnya buta, dan dia orang non-Muslim. Akhirnya Abu Bakar punya komitmen, saya harus niru
apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Langsung tuh Abu Bakar nyiapin roti, segera berangkat ke Madinah, dicari betul. Ternyata di pasar Madinah itu ada pengemis Yahudi buta. Cuman baru nyampe, nemu si pengemis Yahudi tadi, Abu Bakar langsung emosi, bayangin. Langsung mau marah ketika itu. Kepada siapa? Kepada si pengemis tadi. Kira-kira apa penyebabnya? Ternyata begini. Si pengemis tadi terus-terusan nyeracau. Ngoceh, cepon ring Madura. Ngoceh terus-terusan. Dia nyeracau terus-terusan. Apa yang dia ucapin, dia terus-menerus tanpa jeda, wirid dan zikir. Tapi bukan kebaikan yang muncul dari mulutnya. Dia terus-terusan menghina Nabi Muhammad. Dia terus-terusan mencaci Nabi Muhammad. Dia terus-terusan menghujat Rasulullah. Tanpa henti. Suaranya dikeraskan. Kalian, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu penyihir. Kalau dia ngaku-ngaku sebagai nabi, bukan. Dia itu bukan nabi. Jadi tiap hari dia mengucapkan kata-kata itu. Baru nyampe Abu Bakar langsung dengar kata-kata hujatan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Bakar begitu mencintai Rasulullah. Ternyata Rasulullah dikata-katain terusan, dihina terus-terusan, dihujat terus-terusan. Apa enggak marah tuh? Ya pasti marah. Pasti marah. Jadi Abu Bakar mau emosi. Abu Bakar mau ngelabrak kepada si Yahudi tadi. Tiba-tiba langsung ingat sama Rasulullah. Ingatnya apa? Kaget ketika itu. Dia. Jadi masuk ke ulu hatinya Abu Bakar, langsung teringat kepada Rasul. Ingatnya apa? Berarti kan tiap hari Rasul juga dihina kayak gitu. Nabi Muhammad tiap hari dihina seperti itu. Berarti kan tiap hari Nabi Muhammad datang bawa roti, roti dikasih sambil mendengarkan hinaan tentang dirinya. Sambil mendengarkan cacian tentang dirinya. Sambil mendengarkan hujatan tentang dirinya. Tapi Rasul tiap hari masih bawa roti. Oh berarti si pengemis buta Yahudi ini tidak tahu kalau yang membawa roti tiap hari itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tiap hari dicaci tapi masih bawain roti. Lah itu berhasil membuat emosi Sayyidina Abu Bakar reda. Ternetralisir ketika itu, reda. Rasul aja yang dirinya dihina, ternyata beliau tiap hari bawa roti untuk orang ini. Akhirnya Abu Bakar duduk di hadapan si Yahudi tadi. Duduk. Ketika beliau duduk, si pengemis tadi bilang seperti ini, sahabatku, dari mana saja kamu, katanya. Sudah lama, kok tidak ke sini? Aku rindu sekali, kau sahabat terbaikku, katanya. Kau sahabat terbaikku. Mana rotinya? Mana rotinya? Katanya. Oh berarti si pengemis tadi punya sahabat yang dianggap sebagai sahabat terbaik. Saya kangen sekali, saya rindu sekali, kata si pengemis tadi. Kamu kemana saja? Agak lama kamu tidak ke sini. Duduk sini. Rotinya mana? Rotinya mana? Kau sahabat terbaikku, saya tidak punya sahabat yang lebih baik daripada kamu. Kata si, dipuji-puji, katanya dia punya sahabat terbaik. Ketika orang mengabaikan dia, dia punya sahabat yang begitu perhatian kepada dia. Berbesmili, nangis ketika itu Abu Bakar. Kenapa? Si pengemis tadi bilang, mana rotinya, mana rotinya? Saya rindu sekali, pengen disuapin roti sama kamu. Ternyata dia punya sahabat yang selalu nyuapin roti kepada dia tiap hari. Tapi sahabatnya itu sudah agak lama tidak datang dan itu membawa kerinduan tersendiri. Makanya ketika Abu Bakar datang, itu disangka sahabatnya yang tiap hari bawa roti untuk si pengemis tadi. Akhirnya Abu Bakar tanpa suara, tanpa bicara apa-apa, karena dikira sebagai sahabatnya itu, Abu Bakar kemudian mengeluarkan roti, kemudian rotinya dipotong. Potongannya agak besar. Abu Bakar kan masih kebawa emosi sedikit ketika itu. Jadi potongannya agak besar, kemudian disuapin. Nyuapinnya agak kasar kepada si pengemis tadi. Ya, kalau kita orang Madura, ya kakan gitu. Ya, karena emosi. Rasulullah ketika itu dihina-hina dan dihujat-hujat. Ketika Abu Bakar nyuapin, si pengemis tadi potongannya agak besar, kemudian tidak dengan cara lembut, tapi sedikit kasar. Si pengemis tadi langsung bilang kayak gini, siapa kamu? Kamu bukan sahabat saya. Sahabat saya nggak seperti ini caranya. Kalau nyuapin saya, dia paling baik, dia paling lembut. Potongan rotinya kecil-kecil.
Kalau rotinya kasar, dihalusin dulu, baru disuapin kepada saya. Kamu Muhammad ya, kata. Kamu Muhammad ya, saking bencinya sama Nabi Muhammad sampai bilang kayak gitu. Kamu Muhammad ya, jahat kamu ini. Sahabat saya itu kalau nyuapin saya caranya lembut, caranya baik. Kemudian gak kasar seperti ini. Kamu ini siapa? Semakin tersentuh Abu Bakar. Bagaimana indahnya sikap Rasulullah yang terus-terus dihujat, dimaki, dan dihina. Tapi masih memperlakukannya dengan sangat baik ketika itu. Akhirnya karena Abu Bakar dibilangin kayak gitu, kamu bukan sahabatku, sahabatku nggak gini caranya kalau nyuapin. Akhirnya Abu Bakar bersuara, iya, saya bukan sahabatmu itu, tapi saya adalah sahabat dari sahabatmu itu. Oh, kamu temannya? Iya. Sahabatmu yang juga sahabatku itu, kata Abu Bakar, sakit. Dan beberapa hari yang lalu dia sudah meninggal. Beberapa hari yang lalu dia sudah meninggal. Ketika si pengemis tadi dengar kabar bahwa sahabat terbaiknya itu meninggal, dia kaget ketika itu. Dia merasa kehilangan orang terbaik di muka bumi ini, yang memperlakukan dia dengan begitu baiknya. Kaget ketika disampaikan bahwa sahabat terbaiknya itu meninggal. Tapi nggak cukup di situ kejutannya. Abu Bakar melanjutkan. Yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar, kamu tahu nggak sahabatmu itu siapa? Yang tiap hari datang kepada kamu bawa roti itu siapa? Enggak, saya enggak tahu. Karena tiap kali saya nanya namanya, dia tidak pernah jawab. Tapi perlakuannya sudah cukup bagi saya untuk mengatakan dia manusia terbaik di muka bumi ini. Karena keluarga saya pun tidak pernah memperlakukan saya dengan cara seperti itu. Itu kata si Yahudi tadi. Akhirnya apa? Abu Bakar buka suara. Orang yang tiap hari bawa roti kepada kamu, yang memperlakukan kamu dengan baik, yang katamu adalah sahabat terbaikmu, beliau mengatakan adalah orang yang tiap hari kau hina, orang yang tiap hari kau caci, orang yang tiap hari kau maki, dialah Muhammad, katanya. Rasulullah, dia adalah Nabi Muhammad, dia adalah sahabatku, yang juga sahabatmu. 3 hari yang lalu dia meninggal. Dia ketika dikatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad, itu kan seolah-olah kayak sambar petir. Tapi masuk kemudian, peker-peker. Iya. Kenapa dia tidak pernah menceritakan namanya siapa? Kenapa dia tidak membuka identitasnya? Akhirnya apa yang terjadi setelah kemudian dia berpikir keras, iya betul. Sepertinya itu Imam Muhammad nangis, kemudian dia jungkel, langsung bersimpuh, bersujud ke tanah di hadapan Abu Bakar. Seketika itu juga dia baca syahadat. Dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dia masuk Islam itu bukan karena diceramai, dia masuk Islam bukan karena kemudian dia dinasehati, dia masuk Islam karena merasakan betapa indahnya Islam, betapa indahnya sikap dan betapa indahnya akhlak Rasulullah. Betapa indahnya akhlak Rasulullah. Dan itu adalah metode dakwah yang paling luar biasa dahsyat. Paling luar biasa dahsyat apa? Dahsyat pengaruhnya. Artinya begini, orang-orang luar melihat Islam itu bukan dari ajarannya. Orang luar melihat kemudian agama Islam itu bukan dari aturan-aturannya, bukan dari syariatnya, bukan dari isinya, tidak. Tapi orang luar melihat Islam itu dari kita, dari saya Alil Wafa, dari panjenengan, itu menjadi gambaran dari Islam. Jadi yang dilihat oleh orang luar itu bukan ajarannya, tidak, tapi dari penganutnya, dari orang-orangnya. Artinya apa? Siapapun diri kita, apapun posisi kita, apapun profesi kita, maka kita harus betul-betul mewakili, betul-betul menjadi etalase, betul-betul menjadi versi dari Islam itu sendiri. Tidak harus jadi ustadz semua, tidak harus jadi penceramah semua, tidak harus kemudian jadi kiai dan jadi ulama semua, tidak. Apapun posisi kita, kita harus betul-betul menjadi gambaran dari Islam. Kalau panjenengan jadi pedagang, maka pedagang muslim itu harusnya bagaimana? Panjenengan menjadi pejabat, maka pejabat muslim itu harus seperti apa? Panjenengan berada di tengah masyarakat, maka masyarakat muslim itu seperti apa? Maka ketika kita baik, maka Islam juga akan menjadi
baik. Ketika kita tidak baik interaksinya, hablum minannasnya, maka Islam juga akan tercoreng. Padahal Islam itu tidak pernah tidak baik. Yang tidak baik adalah kita. Yang tidak baik adalah penganutnya. Yang tidak baik adalah pemeluknya. Maka ketika Islam itu gambarannya baik lewat kita, lewat pemeluk-pemeluknya, lewat penganut-penganutnya, maka disitulah kemudian citra Islam akan baik juga. Makanya kemudian pidato itu tidak efektif sebenarnya. Nasihat verbal, ya, pakai ceramah itu tidak efektif sebenarnya. Yang paling efektif adalah hal, ahwal, haliyah. Jadi kalau jadi pedagang-pedagang yang baik, kalau jadi guru yang baik, kalau kemudian jadi pejabat yang baik, bahkan jadi masyarakat, kita harus jadi masyarakat yang baik, bukan hanya kepada sesama orang Islam, tapi juga kepada sesama non-Muslim, kepada non-muslim. Kenapa? Karena itu akan membuat kemudian Islam terlihat indah, Islam terlihat elegan dan lain sebagainya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah pada zamannya, Rasulullah pada masanya. Terakhir, nggih. Kalau kita kemudian cinta kepada Rasul, maka ikuti apa yang kemudian diteladankan oleh Rasulullah. Rasul itu pernah menyampaikan sabda, pernah menyampaikan firman Al-Quran seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin, tujuannya, tapi ini bukan tujuan, konsekuensi, implikasi, akibat. Karena kita sudah diciptakan oleh Allah, maka konsekuensinya, keharusannya, kodunah menceponteng beturah. Kita harus beribadah kepada Allah. Jadi kehidupan kita totalitas itu harus kita persembahkan sebagai ibadah kepada Allah. Cuman kadang kita mikir, ya nggak sempat Ustadz, ya kan? Masa mau ibadah terus-terusan gitu kan ya? Ya udah ambil yang inti-inti saja 5 waktu. Saya kan juga butuh kerja, saya juga punya anak istri, saya punya aktivitas, saya harus dagang, saya harus ke toko, saya harus jadi kuli dan lain sebagainya. Kalau ibadah terus-terusan mau makan apa? Mau makan apa? Kehidupan saya nanti berantakan kalau kita ibadah terus-terusan. Lah inilah kemudian mumpung kita sekarang di momen Maulid, lah ada cara dari Rasulullah bahwa kita 24 jam itu bisa full ibadah semua. Hanya tinggal konversi saja. Apa konversi itu, Ustaz? Senekah begini, ya kan? Ya mungkin yang kita bayangin ibadah itu sholat, atau wirid, atau zikir, atau baca Quran, atau dan kita nyempetin kemudian untuk melakukan itu. Padahal nggak seperti itu konsepnya. Jadi biar kehidupan kita itu full ibadah maksimal, kata Rasulullah. Beliau itu menyampaikan seperti ini. Kamin amalin min a'malid dunia. Yatasawwaru min a'malid dunia. Soro min a'malil akhirati bihusnin niat. Soro min a'malil akhirati bihusnin niat. Begini, sholat kita cuma 5 waktu. Udah, itu pun udah maksain. Ngaji kita jarang-jarang. 1 hari 1 juz itu juga maksa. Sholat sunat kita juga jarang-jarang. Saya, bukan panjenengan saya. Sholat sunatnya juga minimalis. Jadi kalau waktunya semangat ya sholat sunat. Kalau waktunya malas ya tidak sholat sunat. Di luar itu sepertinya bukan ibadah. Tapi nggak seperti itu kata Rasulullah. Semua pekerjaan kita bisa bernilai ibadah dengan cara apa? Diniati semuanya. Diniati. Maksudnya begini, banyak aktivitas pekerjaan kelakuan yang tampilannya itu duniawi kata Rasulullah. Contoh, selesai dari masjid ini, ada yang ke pasar, ada yang berdagang, ada yang nguli, ada yang jadi karyawan dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat tampilannya itu duniawi apa ukhrawi? Dunia sampai akhirat. Nyari PC kan? Cari uang kan? Cari uang. Kalau cari uang itu berarti duniawi. Duniawi, karena kita bekerja. Ada yang ngajar, ada yang jaga toko, ada yang kuli, ada yang karyawan, dan lain sebagainya. PC, uang, cari cuan, itu adalah duniawi. Itu adalah duniawi. Tapi kata Rasulullah kemudian, yang beliau sampaikan, pekerjaan-pekerjaan yang secara casing, secara tampilan itu duniawi, bisa menjadi akhirat semuanya, bihusnin niat. Diniati yang baik. Maka ketika semua pekerjaan, meskipun itu adalah pekerjaan duniawi menurut kita, mon niat ganteng, niat becek, niatnya itu bagus, maka akan menjadi ibadah akhirat. Pagi sarapan, yang masak adalah istri. Masak itu pekerjaan duniawi karena urusan perut. Tapi ketika istri itu masak, kasih tahu. Ya, kasih tahu.
sayangku, istriku, kalau masak diniati ya, diniati apa? Diniati biar keluarga saya makan dari rezeki yang halal, suami saya berangkat bekerja punya tenaga mencari rezeki yang halal. Jadi masak pun kalau diniati ibadah maka akan menjadi ibadah. Ketika mandikan anak juga sama. Begitupun panjenengan sebelum berangkat ke pasar, dalam hati akrentek, dalam hati terbesit, saya niati ini sebagai jalan rizki saya. Saya mau cari rizki yang halal untuk nafkah keluarga saya, untuk anak saya sekolah, untuk anak saya ngaji, dan saya harus membekali mereka dengan nafkah yang halal. Saya niati ini sebagai ibadah. Baru keluar rumah, tiap langkah kaki kita itu bernilai ibadah semuanya. Meskipun jaga toko, meskipun di situ kemudian kita jadi kuli bangunan, meskipun di situ kita ke pasar, semua pekerjaan kita mulai berangkat sampai pulang itu full ibadah semuanya. Jadi apapun pekerjaannya diniati ibadah. Bahkan tidur pun yang di situ jelas-jelas seolah-olah bukan ibadah ketika kita niatnya baik, maka selama kita tidur sama malaikat dicatat sebagai ibadah. Saya niat mengistirahatkan badan biar besok fresh, biar besok seger, dan saya bisa memulai aktivitas. Saya bisa cari rezeki lagi, saya kemudian bisa mencari nafkah yang halal untuk keluarga saya. Saya butuh mengistirahatkan badan. Istirahat badan diniati ibadah untuk menjaga kebugaran badan, dan nanti kalau kerja, kerjanya juga maksimal. Tidur pun sama malaikat kemudian dicatat sebagai ibadah. Siapa yang menyampaikan? Rasul. Betapa banyak ibadah bukan ibadah, pekerjaan-pekerjaan yang tampilannya adalah pekerjaan dunia tapi dengan niat yang baik, maka menjadi pekerjaan akhirat. Innamal a'malu binniyat. Segala pekerjaan itu tergantung niatnya. Begitupun sebaliknya, jangan dikira saya yang bicara seperti ini adalah akhirat. Jangan dikira ada orang tuh rajin sholat duha. Wah, sholat duha kan akhirat terus berarti Ustaz. Belum tentu kata Rasulullah. Kenapa belum tentu? Ada orang sholat pengen kemudian biar dapat poin dari mertua, contohnya umpama kan dia rajin ke masjid, tapi waktu mertuanya nggak ada dia tidak ke masjid. Oh berarti ke masjidnya bukan ibadah, tapi itu pekerjaan dunia biar diperhatikan oleh mertua. Atau saya, contoh ya kan, saya rajin sholat duha, rajin banget sholat duhanya. Tapi yang ada di pikiran saya, kenapa saya kemudian rajin sholat duha? Karena saya banyak hutang. Ya Allah, hutang banyak banget ya Allah. Saya rajin sholat duha biar cepat lunas ya Allah. Nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu begini. Ibadah, sholat duhanya tetap itu ibadah. Tapi nilainya lebih kelihatan duniawinya. Kenapa? Saya pengen dapat uang banyak dan pengen segera ngelunasi hutang. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi coba sekarang di samping kita kemudian pengen dapat rizki yang banyak, ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya kita niati. Ya Allah, ya saya jujur, saya tidak munafik. Saya tidak munafik. Memang saya rajin sholat duha. Sholat duha itu karena saya pengen kaya. Saya pengen dapat rizki yang banyak. Jujur-jujuran saja. Tapi sekaligus, ya Allah tapi tolong catat. Ini sebagai amal baik saya juga. Ya, saya tidak sepenuhnya ikhlas memang. Karena saya pengen dapat rizki yang banyak. Diniati lillah meskipun maksa. Meskipun maksa di situ. Yang ada di hati kita pengen lunas hutang, pengen rizki yang banyak, dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi perlu kita latih. Tapi yang paling inti tadi di awal tadi ya kan, pekerjaan duniawi coba diniati kebaikan semua. Berangkat ke pasar niat yang baik, berangkat ke sekolah niat yang baik, berangkat ke desa niat yang baik, jadi kuli bangunan niat yang baik, maka akan menjadi nilai ibadah semuanya. Oke, terima kasih, semoga manfaat, semoga barokah, semoga kita semua diberi sehat walafiat oleh Allah, dilancarkan semua rizki kita oleh Allah, yang punya masalah diberi jalan keluar oleh Allah, yang punya hutang diberi segera lunas oleh Allah, dan semoga rizki kita dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah. Allahumma fiqh ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.